Haji Muhammad Yusuf Hamka. Pertama, kami ucapkan selamat bahwa Anda telah terpilih menjadi Ketua PBNU Jakarta. Luar biasa, itu kebanggaan buat kita semua. Kalau Gus Dur masih hidup, pasti beliau bangga dan bahagia sekali. Nah, kemudian hari ini kita bicara langkah selanjutnya, yaitu calon presiden untuk Pilpres 2024. Nah, itu saya tahu Anda nggak mau, tapi harus, itu hukumnya wajib. Kalau sudah dari PBNU sesuai dari pesan Gus Dur, kalau dari PBNU itu lanjutannya adalah presiden, gitulah. Nah, oke, nah silakan Pak Yusuf Hamka, silakan Anda menyatakan kesiapan Anda untuk nyapres nanti Pilpres 2024. Silakan. Pak Jaya, saya ini sudah presiden, Pak. Jadi saya nggak perlu nyapres lagi, Pak. Udah 4 perusahaan, Pak. Capek, Pak. Kerja yang penting gitu, Pak. Oke, tapi kalau Anda dipaksa menjadi presiden? Walah, sopo sing maksa, Pak? Saya. Ngono yang ngono ning ojo ngono, Pak. Kita kan ngukur di baju di badan juga, Pak. Ojo rumongso iso, harus iso rumongso, Pak. Loh, lah ya kan saya ngukur baju Anda. Kan saya kan berhak ngukur baju Anda. Dan menurut saya Anda sangat layak. Begini, Anda harus agak kenal diri Anda sendiri. Siap. Anda itu menjadi pemersatu bangsa ini. Karena kita tahu biasanya orang-orang seperti kita berdua ini, yaitu warga keturunan, biasanya warga keturunan kita ini agamanya itu kalau nggak Buddha ya Nasrani, ya. Nah kemudian bahkan kerap timbul kesan bahwa kita ini suka dianggap menderita Islamofobia begitu. Nah, berkat kedatangan Anda, berkat kehadiran Anda, kesan itu semua hilang. Karena Anda sebagai warga keturunan, ya terpaksa saya gunakan istilah itu, tetapi Anda kebetulan bukan saja merupakan agama Anda Islam, tapi Anda sekarang sudah menjadi tokoh Islam. Nah, itu peran Anda terhadap bangsa Indonesia ini sebagai sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Peran Anda itu besar sekali. Kalau boleh saya tahu riwayatnya Pak Yusuf Hamka, dahulu bagaimana Anda kok bisa memeluk agama Islam dan kemudian Anda menjadi tokoh Islam Indonesia. Silakan. Begini Pak Jaya dan sahabat-sahabat yang dimuliakan Tuhan, saya ini memeluk agama Islam karena memang hidayah satu. Kedua panggilan ya. Saya di waktu kecil, saya tinggal di Krekot Bunder, kampung saya itu di Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Pasar Baru. Itu kita di kampung, tinggal benar-benar di kampung di gang kecil sana. Teman-teman saya semua muslim semua beneran. Jadi kalau kita lagi main, orang tuanya itu langsung bilang, sholat dulu, baru nanti main lagi. Kadang-kala pagi saya jemput mau olahraga, kita udah siap-siap, terus semuanya. Halo? Baru jalan lagi katanya. Nah, akhirnya saya suka tanya sama teman-teman saya, komunitas di kampung Pasar Baru situ, itu sholat tuh apa? Nah, akhirnya saya mengenal apa arti sholat. Terus kemudian saya sudah kepengen mau masuk Islam, tapi waktu itu saya belum ketemu. Sehingga umur 17 saya sempat di Hitan di Samarinda. Di Samarinda itu, karena teman-teman saya di Samarinda, pada hitanan, saya ikut hitanan. Itu hitanan di dokter. Nah, kemudian
Saya hitanan. Terus teman-teman bilang, "Masuk Islam aja," katanya, "kalau udah dihitan." Saya bilang, "Saya nggak berani, saya masih pelan-pelan dulu," saya tanya. Nah, satu hari saya ada lihat di satu majalah bahwa ada orang masuk agama Islam di Masjid Agung Al-Azhar. Nah, kemudian saya mencari tahu. Singkat cerita, saya ke sana ketemu, sekretariat pengurus Masjid Agung Al-Azhar, yaitu Ustadz Zaini. Nah, entah itu hoki saya, langsung saya dituntun, dibawa ke sebelah Masjid Agung Al-Azhar. Saya bilang, "Mau kemana Pak?" "Ke rumahnya, Buya Hamka." Saya bilang, "Itu ulama besar, kok saya bisa dibawa ke sana?" "Ya udah nggak apa-apa," katanya, "kalau ada orang yang mau masuk Islam, Buya Hamka pesan langsung ke beliau, jangan melalui orang lain," gitu. Nah, saya singkat cerita ketemu, Pak Buya Hamka, lalu beliau bilang, "Mau ngapain?" Saya bilang, "Saya mau masuk Islam, saya mau tanya syaratnya." "Nggak usah pakai syarat," kata almarhum Buya, "kamu ikutin saya aja, baca 2 kalimat syahadat." Saya bilang, "Saya belajar dulu, saya kagak ngerti." Dia bilang, "Nggak bisa, ikutin saya aja, saya tuntun," katanya. Saya bilang, "Maaf Buya, kenapa harus hari ini?" Gitu. Saya bilang, "Kok harus dipaksakan hari ini?" Dia bilang, dengan, welas asih beliau tuh bilang, "Nah, bukan begitu. Kalau di Islam tuh ada, bahwa kalau orang sudah mau niat masuk Islam, saya harus islamkan. Kalau tidak, dia pulang, dia belum sempat memeluk Islam, dia meninggal sebagai non-muslim, nanti dosanya di tangan Buya," katanya. Jadi Buya harus mengislamkan. Terus saya bilang, "Saya nggak bisa, bagaimana?" "Udah ikut saya aja, saya tuntun," katanya. Akhirnya dituntunlah oleh beliau membaca 2 kalimat syahadat gitu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus langsung disalamkan, "Sah, kamu sudah muslim," katanya. Dan beliau katakan, "Dosa-dosamu sudah terhapuskan dan saya cuma minta kamu berdakwah di kalangan teman-teman Tionghoa dan katakan bahwa Islam sama Tionghoa itu tidak ada masalah. Karena di hadis ada, tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina." Nah, cuman waktu itu zaman komunisme, Islam maupun Buddha maupun Kristen itu diberangus oleh komunis. Nah, sekarang baru timbul lagi. Bahkan beliau meminta saya, "Tolong, jelaskan bahwa Islam itu sebenarnya juga agama leluhur orang-orang Cina, orang-orang Tionghoa. Jadi jangan permasalahkan antara Cina dengan Islam. Cina dan Islam nggak ada masalah, karena di hadis ada satu-satunya kata, tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Nggak ada ke negeri lain." Nah, akhirnya saya diangkat, kemudian sebulan atau 2 bulan kemudian beliau, sebulan sebelum meninggal itu memanggil saya datang ke rumah. Terus dia bilang, itu saya ingat hari Senin, saya lagi, di BP7, saya lagi ikut kursus BP7, saya ingat di Pejambon, dipanggil, dia telepon ke kantor, kantor menyampaikan saya dulu mesti pakai Starco itu, bahwa ada, panggilan dari Buya Hamka untuk datang. Saya datang Senin sore sebelum maghrib ke rumah Buya. Terus Buya bilang, "Nanti datang hari Kamis, saya mau bikin syukuran." "Syukuran apa?" Saya bilang, "Udah kamu datang aja." Nah, hari Kamis malam Jumat itu datang, saya lihat sudah meriah, ada kurang lebih 300 orang, dibikinin acara, dibikinin makan, semua segala macam. Akhirnya saya baru tahu, di situ Buya mengumumkan bahwa beliau mengangkat saya sebagai anak ideologisnya. Dan tugas saya adalah berdakwah, mengharumkan nama Islam, terutama di kalangan teman-teman Tionghoa, dan mengajak mereka kembali ke agama leluhur mereka. Itu yang kata Buya. Dan alhamdulillah, saya pas waktu itu masuk Islam, nggak lama teman-teman juga mungkin banyak yang ikut. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah kita lihat banyak ustadz-ustadz Tionghoa yang cukup banyak berdakwah cukup baik, bahkan ada ahli syariah yang dari Tionghoa yaitu Syafi'i Antonio. Dan saya merasa bahwa tugas ini belum selesai. Tugas ini adalah sebagian sudah selesai, yang belum adalah bagaimana mengharumkan nama Islam. Karena saya melihat Islam ini sebenarnya satu agama yang baik, agama yang toleran, agama yang rahmatan lil alamin, bukan agama rahmatan lil muslimin. Jadi Islam itu bukan rahmat hanya buat orang Islam, tapi buat seluruh alam semesta, buat manusia, hewan, semua yang beragama beda, bersuku beda. Nah, kadangkala kita lihat bahwa kadangkala banyak saudara-saudara kita yang mengartikan
Islam ini rahmatan lil muslimin. Ini yang salah. Saya kepengen mengharumkan nama Islam dan membuat kejayaan Islam kembali dengan membawa Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Kira-kira itu Pak Jaya. Kan main. Makanya nggak salah kalau saya bilang Anda harus nyapres. Ya, habis itu. Nah, ya karena ya itu saya nggak tahu semua ini. Saya juga saya juga heran nama Hamka itu ada dari mana? Rupanya beliau diangkat anak secara resmi, anak ideologi dari Buya Hamka. Nah, di samping upacara itu kan ada waktu itu cukup banyak. Itu apakah Anda sering ketemu dengan Buya Hamka untuk belajar tentang Islam? Silakan. Alhamdulillah saya sempat ketemu beberapa kali dan jujur saya tidak diajarkan beliau membaca kitab-kitab terutama baca huruf-huruf gundul gitu, tetapi beliau banyak menceritakan pengalaman-pengalaman beliau dan terus harus jadi orang Islam harus bagaimana, perilaku-perilaku yang Islami. Dia bilang, jadi orang apapun beliau bilang, yang penting perilakunya. Baik dia orang Islam, harus punya perilaku yang Islami. Orang Nasrani juga harus punya perilaku yang Kristiani, katanya dia bilang. Jadi beliau itu sangat moderat. Makanya saya bilang, bahwa saya terhadap saudara-saudara kita, baik itu umat Nasrani, umat Buddha, umat Hindu, nggak ada masalah. Karena saya memang diajarkan oleh Buya, bahwa yang penting perilakunya. Bukan agamanya, bukan sholatnya, bukan orang ke gerejanya atau ke kuilnya, tetapi adalah perilakunya. Perilakunya satu, bermanfaat untuk orang banyak. Perilakunya yang kedua, harus benar-benar sopan santun dan saling menghargai. Jangankan sama manusia sesama manusia, kita sama hewan pun. Oleh sebab itu, makanya saya bilang, anak kampung ini teman saya kebanyakan, ya waktu itu di kampung jaranglah teman-teman yang beragama lain, kebanyakan teman-teman Muslim. Sehingga akhirnya saya ketularan cara-cara perilaku Islami. Kemudian saya baru masuk Islam. Dan kebenaran beberapa kali saya hampir meninggal, yang tolong saya teman-teman itu kebenaran pedagang-pedagang kecil, dan juga waktu saya nggak punya uang, nyari uang jajan, saya dagang di Istiqlal. Saya juga dapat bantuan tip dari saudara-saudara kita yang sholat di Istiqlal. Jadi sebenarnya kalau boleh saya jelaskan Pak Jaya, kalau orang bilang Islam itu radikal, itu bohong sekali. Karena saya benar, itu di hadis itu diajar. Itu fitnah itu. Itu fitnah. Jadi makanya Rasulullah pun bilang, barang siapa yang menzolimi minoritas, dia bukan umatku. Ini yang orang-orang nggak pernah tahu, terutama teman-teman dari Tionghoa ataupun yang bukan Muslim, ini harus mengerti. Jadi kalau ada orang-orang yang radikal yang membawa agama atau apa segala macam, itu pasti aliran yang salah. Jadi kalau Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin, dan itu selalu mengajarkan kebaikan dan keadilan. Makanya saya alhamdulillah sampai hari ini, ya umur udah 64 Pak Jaya, udah usur, orang bilang bau tanah, makanya saya dengan segala hormat, Pak Jaya mohon jangan dorong-dorong saya kemana-mana, saya ingin bekerja untuk orang banyak, karena sedekah kami belum cukup Pak untuk umat. Ya Anda, saya kan lebih tua dari Anda, maka Anda tidak bisa merintah saya. Ya, itu saya yang merintah Anda. Ya. Begini, tadi secara sekilas Anda menyatakan beberapa kali Anda hampir meninggal. Ya. Bisa Anda kisahkan itu bagaimana ceritanya? Tidak usah semua, tapi antara lain, terus bagaimana Anda didampingi dan diselamatkan oleh teman-teman Muslim Anda. Silakan. Jadi saya pertama kali di samping Masjid Istiqlal itu, kalau kita habis berdagang sore hari, kita mandi itu di depan Ragusa es krim. Iya, itu sate ayamnya enak banget itu. Ya, oke. Iya, sate ayam, ada rujak juhi, ada asinannya. Nah, waktu itu kami tuh kan dagang berenam tuh, teman-teman pulang sekolah, dagang ngambil dagangan ke tempat orang tuanya kawan saya.
Jadi dagangan itu masing-masing kalau pulang harus setor, kalau habis masing-masing misalnya 100 rupiah. Nah saya setelah setor 100 rupiah, saya maksudnya bawa pulang uang bisa 125 rupiah. Nah orang-orang teman-teman saya pada ngiri, bingung. Kenapa? Karena banyak teman-teman muslim itu, dia karena ngelihat saya, mungkin saya yang paling lucu, putih, orang Chinese, matanya sipit, kok dagang gitu ya. Jadi kemudian kalau ada uang, kalau nggak salah waktu itu ada uang 10 perak, dia beli 5 perak, kembaliannya dia bilang, udah dah buat kamu aja. Mungkin sambil sadaklah. Waktu itu sadakoh mereka. Ya kan, beramal juga. Nah, saya terima. Uang-uang itu saya terima. Nah, waktu pulang, uang saya lebih banyak dari mereka. Mereka hitung, kok saya 100, kamu 125. Iya, saya bilang saya ini terima belas kasihan dari teman-teman muslim yang sholat di sana. Jadi pas orang lagi pulang sholat, saya nungguin di depan Istiqlal, saya dagang. Nah, dapatlah saya uang lebih. Nah, waktu dapat uang lebih, saya traktir teman-teman, ayo kita berenang. Itu karena dagangan panas. Dulu kita kalau capek di dekat Istiqlal itu di tamannya itu ada mengutin biji-biji karet itu buat jepretan itu, buat alat jepretan itu. Jadi sambil tidur di sana. Terus sorenya kita mandi di situ ada pintu air dekat kali kanal di sebelah Iya, 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 iya. Agusta. Ya. Nah, dikala saya mandi, saya sewa ban. Nah, ban ini harus gantian karena mereka kan nggak ikut nyewa. Saya bilang saya pakai dulu. Rupanya ada yang lebih tua dari saya, teman saya itu bilang, saya dulu, saya lebih tua. Katanya, nggak bisa. Saya bilang, ini kan pakai duit saya. Terus dia kesel, dia dorong itu. Dia dorong ban itu sampai ke tengah, lalu hampir masuk ke pintu air. Saya teriak sejadi-jadinya, saya nangis. Kemudian lompat seorang tukang semir. Itu tidak pakai baju, pakai celana pendek. Rupanya dia gelandangan dan tukang semir juga. Dia lompat, dia turun, dia tolongin saya. Dia tolongin saya, dia bawa ke pinggir. Saya nangis, terus saya ambil duit saya semua, saya habisin, saya kasih ke dia. Dia bilang, nggak usah, katanya. Kita temen, katanya. Oh, saya bilang, kok mulia banget seorang gelandangan begitu. Akhirnya saya tanya, namamu siapa? Saya masih ingat, sampai sekarang pun saya masih tanya. Namanya si Jabir. Akhirnya kami berinteraksi selama 1 bulan berteman. Akhirnya saya bawa ke rumah saya atau apa. Tapi dia tidak pernah minta balasan sama saya. Jadi kalau saya ada makanan, ayo makan, dia mau. Tapi kalau dikasih uang nggak mau, aneh. Dia seorang gelandangan, tapi dia nggak mau. Tapi kadang-kala dia di rumah saya, dia pinjam tempat. Dia bilang, saya minjem tempat buat sholat ya, katanya. Saya kasih handuk, dia nggak mau. Udah pakai koran aja. Jadi saya melihatkan betapa mulianya mereka. Nah, 1 bulan kemudian, tahu-tahu hilang si Jabir itu. Entah kemana, apakah dia sakit, apakah dia kecelakaan. Sampai sekarang pun saya masih mencari dia karena ingin membalas budi. Nggak ada. Bahkan ada beberapa teman-teman bilang, jangan-jangan itu malaikat yang nolongin kamu, tapi menjelma sebagai gelandangan. Ya saya nggak tahu, walau alam pokoknya. Tapi saya berasa bahwa saya ditunjukkan, ditolong oleh berbanyak teman, baik sadakoh dari teman-teman muslim, baik keselamatan nyawa saya dari teman-teman muslim. Makanya begitu saya menjadi muslim, saya pun juga kaget. Ini jalan hidup saya kok aneh. Tetapi kemudian ya alhamdulillah, setelah saya menjadi muslim, jujur saya ngomong, dulu saya bukan siapa-siapa. Dan waktu saya mau masuk Islam, teman-teman saya, komunitas saya yang bukan muslim, mereka bilang, kamu nggak salah masuk agama Islam. Agama Islam tuh agamanya orang miskin, katanya. Terus saya masih bercanda, saya bilang, ntar satu hari kalau malaikat jabah saya jadi orang kaya, nyesel lo, mendingan ikut saya masuk Islam, sambil bercanda teman-teman. Alhamdulillah Pak Jaya, saya juga kagak tahu dari anak jalanan, gelandangan sampai hari ini saya bisa jadi sedikit mempunyai rezeki, jadi apa sih, anak kampung rezeki kota, itu semua pasti saya percaya gerak Allah, dan saya bisa jadi hari ini. Nah makanya terus waktu saya punya usaha sedikit, saya cuma punya niat, saya akan mengharumkan nama Islam. Terus singkat kata 2018 itu umur saya 60. 2017 Desember 60. Lalu bulan Februari awal, saya memanggil staf-staf saya. Saya bilang, sudah 12 tahun kita selama ini memberi makan orang di bulan puasa secara gratis. Saya bilang, coba dong, dikala umur saya 60, saya ingin lebih bersyukur kepada Allah.
karena rezeki yang diberikan berlimpah ruah yang saya nggak ngerti ini maksudnya apa. Sehingga saya merasa bahwa di rezeki yang diberikan, harta yang diberikan kepada saya, pasti ini banyak haknya orang banyak. Oleh sebab itu saya bilang, kita bikin yuk acara dagang nasi, tetapi kita nggak jual, tapi kita subsidi sebanyak mungkin dengan nasi kuning. Terus mereka tanya, kenapa nasi kuning? Karena saya bilang dulu ibu saya dagang nasi kuning dan saya yang tukang bawain nasi kuningnya di Samarinda. Jadi selain bernostalgia keadaan masa lalu, juga menghormati ibu saya yang pedagang nasi kuning. Nah, terus manajer-manajer saya yang saya ikut rembukan, ajak ketemu meeting, dia bilang, Pak, kenapa nggak dikasih gratis? Saya bilang jangan dikasih gratis kali. Kalau gratis yang tidak mempunyai kepentingan ikut ngambil. Dan kita mau selama setahun kita buka terus. Kita nggak boleh buka kalau kita nggak hitung, kita jor-joran, akhirnya tidak sustain, tidak sepanjang masa. Nah, terus manajer saya nanya, Bapak mau buka berapa lama? Insya Allah kalau selama 20 tahun, sekarang umur 60 sampai 80 aja, saya bilang saya masih cukup lah, saya bilang buat sedekahin ini, bantuin subsidi. Jadi ditanya, Pak mau dijual berapa? 1.000, 2.000 atau berapa? Langsung saya nyaut aja. 3.000 saya bilang. Terus saya tanya, beli dari warung berapa? Oh, beli dari warung 15.000, ada yang 12.000, ada yang 10.000. Oke, kita beli dari warung berapapun juga, kita jual 3.000. Terus saya bilang, harus beli dari warung setempat ya, jangan kita catering atau kita masak. Dan tidak boleh, pertama kali saya kan buka di kantor saya, depan kantor saya. Saya bilang tidak boleh karyawan kita ikut makan. Kita bukan sedekah untuk karyawan kita. Kita mau bantu sedekah untuk orang lain yang kita nggak kenal. Nah, akhirnya kita mulai buka 6 Februari 2018. Alhamdulillah, believe it or not Pak Jaya, modal saya cuma 100 juta, sudah 3 tahun berjalan nanti 6 Februari 2022 ini. Saya uangnya masih ada, bahkan surplus, kurang lebih masih ada 550 juta. Kalau Pak Jaya tanya dari mana, saya tidak punya nomor rekening, saya tidak bikin proposal donasi, tetapi ada aja teman-teman yang datang. Bahkan yang hebat luar biasa, banyak teman-teman Nasrani dan Buddhis yang datang, yang memberikan bantuan. Dan kadang-kala saya bilang, saya nggak buat proposal, mereka minta proposal, minta nomor rekening. Saya bilang, maaf, saya ini mau sedekah keluarga kami sendiri. Saya emang nggak boleh ikut sedekah, katanya. Oh boleh, saya bilang bukan nggak boleh. Jadi yang hebat Pak, teman-teman Nasrani, pernah ada satu teman Nasrani, ibu-ibu. Dia datang naik Mercy. Dia makan di tempat saya. Sempat anak-anak saya bilang, Pak, orang kaya kok makan di sini. Saya bilang, nggak boleh suzon, kita nggak tahu apa maksudnya. Betul aja. Waktu dia pulang, dia kasih amplop, dia taruh. Terus anak buah saya buka, kan saya lagi ngelayanin, Pak, ini kok ada uang banyak katanya. Saya buka 50 ribuan, satu gepok 5 juta. Saya langsung panggil, takutnya ibu itu salah. Ibu, saya bilang, maaf, ini uang ibu lebih. Terus dia bilang, kenapa? Karena saya Nasrani, saya nggak boleh nyumbang. Oh bukan itu Ibu. Saya senang, saya sebagai umat Nasrani, saya melihat Anda luar biasa, dan ini benar-benar konkret, langsung ke umat katanya. Jadi perkenankanlah saya membantu. Bahkan dia minta nomor rekening, saya bilang, Bu, nggak ada nomor rekening, kalau Ibu mau bantu, siapapun mau bantu, datang aja kemari. Kami akan salurkan sedekah dari Ibu yang kami utamakan. Bahkan sekarang ini, yang lucu di Taman Lembang, di Menteng itu juga kita buka Taman Suropati, ada di Jalan Krekut Bundar dan di Sunter. Di Taman Lembang itu kita dagang bisa gantian Pak Jaya. Jadi ada seorang tukang bakso, terus ada seorang tukang bakmi, terus ada juga kontraktor. Dia kontraktor bilang, Pak Yusuf, saya boleh nggak nyumbang 100 porsi hari ini? Oh boleh. Terus titip Pak Yusuf, nggak mau, saya bilang titip saya. Saya punya stok, kamu dagang di situ. Tapi saya bilang, nggak boleh gratis ya. Dagangnya 3.000, karena kita mau mendidik mereka dengan 3.000, supaya jangan nanti kalau gratis semua orang yang
nggak lapar pun ngambil, saya bilang gitu. Nah, terus dia pada ikut dagang, bakso ikut dagang. Ntar dia bilang, Pak Yusuf, saya hari ini yang dagang ya. Oke. Terus ada lagi yang kontraktor, Pak Yusuf, saya manggilin ini tongseng katanya, biar itu bagi di sana dagang. Oke. Nah, kadang-kala uangnya, saya bilang 3.000 itu bawa aja pulang. Mereka bilang, enggak Pak Yusuf, nambahin aja. Nah, kemudian juga yang lucu Pak Jaya, saya pernah didatangi seorang direktur utama pabrik semen lah, saya nggak usah sebut namanya, tapi saya kaget. Saya pikir mau ngapain ini, mau jual semen kepada saya atau apa. Dia bawain saya amplop. Pak Yusuf, ini buat Pak Yusuf nih. Saya dalam hati saya, ini penghargaan apa ya? Saya bilang, izin ya, saya buka. Saya buka, nggak taunya cek 250 juta rupiah. Saya bilang, alhamdulillah juga, buat apa ini? Saya bilang mula-mula, tahu-tahu buat nasi kuning. Dan mereka itu seorang tokoh Katolik loh Pak, itu dirutnya perusahaan semen itu, dan luar biasa itu. Jadi bahkan saya setiap tahun itu menjadi sumbangan rutin mereka. Dan ada lagi yang satu Pak, ini benar-benar true story. Kala di Jalan Taman Lembang itu kita jualan PSBB kemarin, kita melayani orang umat semua ya. Ada ibu-ibu saudara kita dari suku India, umat Hindu, itu olahraga di sana. Terus dia tanya, waktu itu nyonya saya yang dagang. Saya lagi ngelayani di outlet lain. Dia bilang, buka sampai jam berapa? Oh, sampai jam 12. Waktu itu jam 11. Sebentar ya, nanti saya balik lagi. Kemudian jam setengah 12 ada seorang satpam yang datang. Satpam datang, terus ini titipan dari ibu, ini yang tadi katanya. Oh iya, dibuka. Dibuka angkanya kalau nggak salah 4.200.000 gitu. Jadi oh ya udah, alhamdulillah, jadi terima. Terus Bapak percaya nggak percaya, di kantor saya ada yang datang, ada yang ngasih uang juga. Dia amplopin uang tunai, angkanya tidak bulat, 19,4 juta gitu. Sehingga saya terus bertanya dan menelpon ke orangnya, ini duitnya terima kasih, terus boleh tahu nggak kenapa angkanya kok nggak genep, nggak ini. Rupanya mereka pakai angka Hong Sui Pak Jaya. Jadi saya ketemu Hong Sui, dia bilang, tolong titipkan, ini saya mau sedekah buat keluarga saya, nama ini, nama ini. Dan ini banyak kan teman-teman yang non-muslim dari teman-teman suku Tionghoa, bahkan ada juragan batu bara Pak Jaya. Itu dia sampai bilang begini, tolong dong outletnya satu yang di Sentul Bogor dibuka ya, itu anak muda itu Pak siapa John sama Simon, dua orang itu pengusaha batu bara yang cukup gede dan nikel. Dia bilang, saya minta dibukain outlet spesial buat saya, tapi orangnya Pak Yusuf yang jagain, dan setiap hari dan PT saya tolong ditaruh di flyer dan didoakan katanya. Sudah saya kasih waktu itu, terus 3 bulan kemudian dia balik lagi. Saya mau lebih banyak dong kasih makan kepada fakir miskin di sekitar situ. Saya bilang, kenapa? Ini kan udah cukup banyak. Enggak, ternyata batu bara yang saya ketemukan, yang tadinya saya cari-cari batu itu di dalam tanah nggak ada, saya menemukan yang kualitasnya bagus sekali, yang 6.000 kalori katanya. Dan saya percaya bahwa ini karena sedekah saya katanya. Oke deh, alhamdulillah, dia kasih 2 kali lipat Pak. Jadi hal-hal yang seperti begini, itu sudah dikatakan oleh Buya Hamka. Waktu itu Buya Hamka bilang sama saya, nah kalau kamu mau berbuat baik, itu Allah carikan duitnya katanya. Saya waktu itu nggak percaya, bagaimana Buya kok bisa Allah carikan duitnya? Fastabikul khairat katanya, pasti Allah carikan duitnya. Nah inilah bentuk nyata yang tadinya saya tidak percaya, akhirnya it happen. Uang saya 100 juta, selama 3 tahun saya sudah buka, sekarang masih ada surplus 550 juta. Dan bahkan sekarang mau nggak mau karena uang ini kebanyakan, kita baru mulai selama 2 bulan di masjid saya yang ketiga di Desari, Masjid Baba Alun Desari, kita bikin acara Jumat Bahagia bersama Baba Alun, JB3A. Yaitu apa? Saya mengumpulkan anak yatim setiap RW di tempat masjid situ, ada berapa anak yatim piatu, saya ajak makan bersama habis sholat Jumat, terus saya kasih uang jajan mereka biar mereka bersuka cita. Dan ini sudah berjalan 2 bulan.
Oleh sebab itu program itu JB3A, Jumat Bahagia bersama Baba Alun. Dan ternyata kalau kita berinteraksi dengan anak-anak yatim itu, kita mendapatkan satu kebahagiaan tersendiri yang nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ya. Dan juga Pak Jaya supaya tahu, alhamdulillah, saya ini boleh bilang di kala pandemi, saya operasi turba ke kampung-kampung, sampai hari ini alhamdulillah, saya itu dilindungi sama Allah, saya tidak pernah kena COVID dan terima kasih Allah jaga saya. Jadi saya percaya, the power of sadako itu luar biasa. Kira-kira gitu Pak Jaya. Tadi Anda menceritakan itu kebahagiaan. Menurut saya Anda sudah lebih dari kebahagiaan. Itu keindahan. Anda telah berbuat sesuatu yang indah sekali. Nah, pertanyaan saya, Anda memang membuat semua ini kan nggak ada teorinya, nggak ada planning, nggak ada apa-apa kan, betul-betul arus apa dari apa sedekah Anda itu begitu aja, nggak ada perhitungan, nggak ada apa-apa. Nah, tetapi menurut saya setelah sekarang berapa lama sudah terjadi? 3 tahun. 3 tahun. Ada baiknya Anda sekarang melihat kilas balik, kemudian Anda menjadikan ini satu sistem yang bisa ditawarkan kepada siapapun. Ya, jadi ternyata berbuat baik itu bisa menghasilkan yang tanpa pamrih ya, ini menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Begini, terus terang saya itu kan pernah dengar teman kita di Pakistan yang siapa itu dapat hadiah Nobel karena dia melakukan satu sistem perbankan yang menurut Dewan Juri Nobel itu sangat layak mendapat penghargaan. Menurut saya, apa yang Anda lakukan ini, asal ini dibuat menjadi sesuatu kisah yang betul-betul terjadi dan ada data-datanya, itu layak loh mendapat anugerah Nobel. Sebab kalau semua manusia di dunia ini melakukan seperti yang Anda lakukan, Anda bayangkan apa yang terjadi. Ya, sudah nggak ada lagi atau perang, nggak ada lagi segala macam itu, kemiskinan nggak ada karena terus ada pihak yang menolong. Coba nanti Anda pikirkan itu hal itu. Dan mungkin Anda lupa, tetapi saya tidak pernah lupa. Antara mereka yang pernah dapat sedekah Anda itu saya. Yep. Saya pernah makan di T1, kemudian mendadak Anda datang ke saya, Anda memperkenalkan diri, saya belum pernah ketemu Anda saya Yusuf Angka, wah kemudian saya kaget, kemudian wah Anda ternyata orang yang saya kagumi. Kemudian Anda dengan ramah menyatakan sudah Pak Jaya, Anda makan lagi. Kemudian Anda pulang. Nah saya kan sudah makan kan. Terus waktu saya mau bayar ternyata Anda sudah bayarin saya. Saya menyesal. Karena waktu itu Anda kok nggak kasih tahu kalau Anda mau bayarin saya. Maka saya pesennya cuma sate ayam. Tahu gitu saya pesen udang waktu itu. Tapi loh, Anda nggak ngasih tahu sih, gitu loh. Jadi ini Pak Jaya, jadi mohon maaf memang saya nggak tahu apakah itu kebiasaan jelek saya. Saya dulu sering ditraktir Pak, kadangkala makan mendadak udah ada yang bayar. Saya juga nggak tahu siapa yang bayar. Tapi makanya kadangkala saya kalau ketemu teman-teman yang kenal, yang bertegur sapa sama saya gitu, saya suka bayarin. Bahkan kadangkala kalau saya makan cuma 2 porsi, mereka lagi rame-rame 10 porsi, saya bayarin. Dan saya percaya Pak, selain satu kehormatan bisa traktir Pak Jaya, kedua juga boleh dong dapat hoki ketularan dari Pak Jaya gitu. Jadi berkahnya gitu Pak. Jadi saya mendapatkan berkahnya. Nah saya memang diajarkan oleh orang tua saya, terutama ibu saya, itu dia bilang, jangan pernah berasa kamu akan miskin karena memberi makan orang.
Karena dengan memberi makan orang, rezekimu akan dilapangkan oleh Allah. Itu ibu saya selalu tekankan. Makanya saya selalu bukannya maksudnya mau ria atau apa. Kadangkala kalau ada orang yang nggak kenal pun, saya lagi pas kepengen, nih makanan enak, orang lagi pada makan enak, saya lagi dapat rezeki banyak. Saya kepengen traktir, tapi saya tanya dulu, mohon maaf ya, saya udah bayarin, jangan marah ya kalau nanti nggak diterima, tolong uang yang harus kamu bayarkan, kasih aja ke tukang parkir atau apa. Jadi saya juga nggak mau ada orang yang tersinggung. Dan tetapi ini kebiasaan yang memang dilakukan oleh saya sejak waktu belum punya duit banyak, waktu dagang es mambo umur 10 tahun pun begitu dapat rezeki lebih, saya selalu traktir teman-teman. Ya alhamdulillah anak jalanan sekarang jadi punya jalan gitu Pak Jaya. Jadi mungkin kalau saya sih percaya semua ini gerak Allah, gerak Tuhan yang membawa saya dari anak hutan masuk ke Samarinda jadi anak kampung, dari anak kampung pergi ke Jakarta. Terus saya jadi anak kota, ya anak hutan, anak kampung, anak kota. Sekarang dikasih sedikit rezeki kota. Saya ini asli hidup saya di kecil itu di Sungai Mahakam, di hulu sekali, di Sungai Kedangpahu, Pak Jaya. Anda dilahirkan di mana? Saya dilahirkan di Jakarta, tetapi saya besar di Kedangpahu. Kok bisa? Ya, karena waktu itu ibu saya pulang ke sana, ayah saya pulang ke sana, jadi saya dibawa lagi. Jadi waktu itu ayah saya dosen di Universitas 17 Agustus, jadi ikut ke Jakarta. Nah, kemudian pulang, saya di sana. Dari Kedangpahu ya saya belajar kerja kayu sedikit, ya tetapi ternyata rezim waktu itu represif. Saya harus bedol desa, mem-PHK 11.000 karyawan saya. Tapi ya udah, saya berasa 14 tahun saya tiarap dari tahun 94 sampai 2008. Gitu, saya tiarap, saya takut karena waktu itu sangat represif, sehingga waktu itu saya pindah ke Jakarta. Nah di Jakarta ya ada teman yang ngajak-ngajak, mula-mula ngajak di pemboran minyak lepas pantai, akhirnya ngajak ke jalan tol. Ya akhirnya Allah kasih, bukan hanya kerja di jalan tol, alhamdulillah sedikit punya saham di jalan tol sekarang. Dan sekarang jalan tol yang kami kelola adalah jalan tol swasta yang mungkin boleh dikategorikan yang terbesar gitu. Jadi alhamdulillah rezeki anak soleh Pak Jaya. Luar biasa. Nah, ibu Anda, mohon maaf, beliau masih hidup? Beliau udah nggak ada dan beliau adalah seorang guru SMA. Jadi beliau itu memang mengajarkan saya, walaupun beliau berbeda agama, yang luar biasa ibu saya begitu tahu saya di Hitan dan masuk Islam, ibu saya itu pagi-pagi di Samarinda itu bangunin saya. Kamu kan katanya Muslim, dia bangunin pagi-pagi itu jam 3. Iya, udah sahur tuh katanya. Ngantuk mah, saya bilang gitu. Jangan, katanya harus jadi Islam yang baik. Walaupun ibu saya itu seorang Kristen. Jadi terus saya bilang nggak mau. Terus ibu saya nyaut lagi. Mama beli penggorengannya sudah yang baru, jadi pisah, masaknya sudah pisah. Langsung saya lompat. Saya bilang, Masya Allah, ibu saya aja mendukung saya begitu. Akhirnya saya turun, saya ke bawah, saya makan. Ibu saya sudah penggorengan pisah, dia tunjukin ini penggorengan yang mama beli baru dan nggak ada minyak babinya atau apa. Jadi di situ saya berasa, wah luar biasa, ini ibu saya sangat toleran. Terus dalam menjalani puasa pertama, itu jam 3 siang saya sudah kehausan. Dulu di Samarinda itu Pak, kita punya rumah atapnya seng aja Pak. Kalau siang tuh panas seng itu, nggak ada plafonnya kita Pak. Nah jadi ada di kamar ibu bapak saya AC itu mesti AC window Pak. Jadi udah kata ibu saya, jangan dibatalin. Kamu nanti kalau beduk batalin. Sekarang kamu tidur dulu di kamar mama katanya. Jadi saya tidurlah di kamar mama. Jam 6 saya dibangunin. Udah beduk itu katanya, udah azan katanya. Dia bilang, itu mama udah bikinin es bolewa dan mama beliin korma tuh di pasar pagi, waktu itu di Samarinda namanya pasar pagi itu. Dia bilang, waduh, saya bilang luar biasa ibu saya itu. Jadi ibu saya itu sangat toleran, dan bahkan ayah saya setelah tahu, ayah saya dosen, dia diam saja, dia tidak banyak ngomong. Kalau dia marah berarti dia nggak setuju. Dia nggak banyak ngomong, saya menganggap dia setuju karena pasti ibu saya udah cerita. Satu hari saya diajak pergi haji oleh guru saya, yaitu Pak Mutarsum, dia ketua HSBI, Himpunan Seni Budaya Islam.
Dia bilang, "Cuk, kita naik haji yuk," katanya. "Ayo, ada duitnya nggak ente?" katanya. Dia waktu itu pakai itu bahasa Betawi. Saya bilang, "Nggak ada duit." "Ntar deh, coba gue minta sama bapak gue." Nah, kita berdua mau naik haji ceritanya waktu itu. Nah, waktu itu haji kalau nggak salah 5 juta per orang waktu itu. Enggak 5 juta, 3 juta ONH plus. ONH plusnya 5 juta. Saya ambil ONH plus saja waktu itu. Nah, saya berdua itu, saya ngomong sama bapak saya. Saya datang ke ruangan kantor bapak saya lihat nih, anginnya lagi bagus nggak nih, bapak saya lagi marah-marah nggak? Oh enggak. Saya datang, saya bilang, "Pak, saya mau ngomong, kita nggak manggil ayah, manggil papa waktu itu." "Kenapa?" Dia bilang. "Papa udah tahu belum saya masuk Islam?" "Sudah, mama sudah cerita," katanya. "Menurut papa bagaimana?" "Ya bagus, kalau kamu sudah masuk Islam, jadi Islam yang benar," katanya gitu. "Jangan lupa sholat, jalankan." "Iya Pak, cuman sekarang ini saya walaupun baru belajar, belum bisa. Saya kepengen berangkat haji." Dia terus kaget, "Hah? Gimana bisa kamu belum bisa ayat-ayatnya?" "Justru saya bawa guru saya Pak, pembimbing." "Oh, terus berapa lama?" 40 hari deh kira-kira ke sana. "Terus apa yang Papa bisa bantu?" dia tanya. "Iya Pak, minta duitnya aja Pak," saya bilang. "Berapa duit?" Saya bilang, "Ya bawa 5 juta Pak," saya bilang gitu. Pak Jaya tahu, dulu kan orang tua pakai tas Samsonite Pak, colak gitu Iya, kan iya, Pak, iya, iya, ya iya, kan. iya, kolak. Terus ayah saya ambil iya kan, tas itu. Terus dia ambil, dia bukain cek Pak. Dia bukain cek, saya pikir dia kasih saya 5 juta atau 10 juta aja udah alhamdulillah Pak. Itu ceknya saya masih ingat Pak, cek Bank Bumi Daya. Itu, ya kan. Dia teken, saya dikasih. Waktu saya terima saya kaget Pak, 25 juta. Saya bilang, "Pak, ini kebanyakan." "Nggak apa-apa, kamu kan berdua, nanti kalau kamu daripada susah di sana, jadi kamu buat pegangan aja. Ini jadi nanti dipulangin lagi." "Nggak usah," katanya, "kamu pakai yang penting, jangan sampai kamu susah di sana. Ya, yang penting pulang kamu jadi anak baik," katanya. Karena memang dulu ini saya nakal Pak, suka tawuran, suka apa. Jadi orang tua saya tuh begitu tahu saya beragama, langsung mau saya jadi orang baik gitu. Makanya dikasih 25 juta. Alhamdulillah Pak, duit 25 juta itu selain buat kita berdua, di sana kita bisa banyak bantu orang banyak Pak. Segitu banyak saudara-saudara kita, jemaah haji yang dari Indonesia, ada yang susah apa. Saya banyak kan beliin air Pak, karena itu di sana panasnya 54 derajat. Jadi kalau kita lagi tawaf atau apa tuh kegiatan ritual ibadah tuh panasnya terik, saya suka guyur air kepala saya. Begitu air diguyur Pak, 5 menit kering Pak, 5 menit kering. Jadi makanya saya banyak bantuin kasih air. Jadi sedekahnya waktu itu air, dan terus akhirnya saya beli beberapa souvenir buat orang tua saya juga. Nah, akhirnya singkat kata mereka menghargai. Bahkan kalau ada pertemuan ritual keluarga, itu saudara-saudara saya, baik orang tua saya selalu bilang, "Jangan makan yang itu ada minyak babinya." Selalu diunjukin, "Yang ini sudah saya pesenin buat kamu Yusuf." Jadi saking tolerannya. Dan sehingga saya juga perlu kasih tahu Pak, saya ini punya mantu, satu mantu saya dari Nusantara, yaitu orang Lahat asli. Yang kedua, dari mancanegara, orang Irak asli Pak. Irak. Jadi saya ini luar biasa dikasih itu luar biasa. Dan mungkin Pak Jaya ini tadi seperti Pak Jaya bilang, saya dipercaya sebagai pengurus besar ketua PBNU salah satu orang itu sebenarnya semua rezeki anak soleh. Saya juga nggak tahu Pak, Bapak percaya atau tidak, teman-teman percaya atau tidak, saya ini anak yang tidak sekolah tinggi. Saya pernah jadi staf khusus Mensos, sekarang ini saya staf khusus Menko Perekonomian. Coba Pak, cukup bergengsi kan Pak, Menko Perekonomian itu teknokrat semua. Jadi saya yakin Pak, ini bahwa pasti Allah yang gerakan. Tahu-tahu lagi diam-diam, nggak kepikiran apa-apa, saya sama teman-teman Muhammadiyah baik, teman-teman bekas Front Pembela Islam saya juga baik, sahabat baik, sama teman-teman NU baik. Tahu-tahu pengurusan baru dengan Gus Yahya ini, saya dipilih jadi salah satu orang ketua. Ini suatu apresiasi yang luar biasa menurut saya, karena kita menganggap NU itu dulu itu adalah Gus Dur tokohnya, dan Gus Dur itu tokoh yang sangat toleran, dan NU itu juga
ormas yang sangat toleran. Makanya saya bilang, saya bisa mendapat kesempatan menjadi pengurus ormas terbaik dan toleran seperti itu. Ini pasti rahasianya dari Tuhan, rezekinya dari Tuhan, dan pasti digerakkan oleh Tuhan. Jadi kira-kira ya lumayan lah Pak Jaya, rezeki anak soleh, anak kampung bisa dapat posisi yang baik, itu pasti ada rahasia Tuhan. Terima kasih Pak. Ini sebetulnya saya masih banyak pertanyaan, tetapi nanti saya dituduh serakah. Ini ada pertanyaan, silakan. Dari Muhammad Fajar. Apakah Bapak Yusuf Hamka pernah bertemu dengan Gus Dur? Dan bagaimana kesan Pak Yusuf Hamka terhadap Gus Dur? Silakan Pak, dari Pak Muhammad Fajar. Oke. Siap. Alhamdulillah Pak, saya bukan hanya pernah bertemu dengan Gus Dur. Tahun 96, Gus Dur masih ketua umum baru, ketua umum PBNU Pak. Waktu itu belum presiden. Beliau yang bacakan doa saya waktu saya ulang tahun, saya ngundang Gus Dur di Hotel Horizon Ancol. Jadi beliau bacakan doa buat saya, dan Gus Dur itu luar biasa Pak. Jadi itu ciri-ciri orang yang seperti Pak Jaya bilang, itu wangsitnya dari 96 aja sudah kelihatan Pak. Itu beliau seorang pemimpin yang baik menurut saya. Jadi kesan Pak Hamka terhadap Gus Dur tadi ini yang ya, beliau orang yang toleran, orang yang baik menurut saya, dan karena beliaulah kita sekarang ini boleh bilang lebih agak bebas berbicara dan lebih bebas juga beribadah gitu. Jadi kita perlu tokoh-tokoh seperti Gus Dur lah menurut saya Pak. Oke, setuju. Masih ada lagi? Ada dari Pak Abdul Ikram. Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana Pak Hamka cara kita sebagai anak milenial untuk membantu kesejahteraan umat? Silakan. Kesejahteraan umat ini memang menjadi tanggung jawab kita semua. Tetapi ginilah, kalau kita pakai teori mau membantu umat, kalau kita belum mapan sendiri, bagaimana mau bantu? Apalagi kita mesti dibantu oleh orang lain. Jadi oleh sebab itu, kalau menurut saya, kalau mau menjadi orang Islam harus ikuti ajaran Islam. Orang Islam itu harus kaya tapi jangan kaya karena korupsi, kaya karena kerja keras. Dengan kekayaan kita bisa membantu agama kita. Jangan manfaatkan agama kita untuk membantu ekonomi kita. Jadi maksud saya ini, gunakanlah otak kita, tenaga kita untuk kerja. Seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Tetapi begitu kita udah kaya, kita harus membantu orang lain sebanyak-banyak mungkin, karena mungkin besok pagi kita udah harus meninggal gitu kan, kita nggak tahu. Jadi kalau Buya bilang, carilah uang seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi, tapi berbuatlah baik sebanyak-banyaknya seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Jadi setelah saya lewatin ini semua, teman-teman milenial, pengusaha-pengusaha, niatnya semua baik. Apalagi orang yang teman-teman di Islam diajarkan, kita harus sadako atau apa. Tapi gini, jangan sadako yang nggak kepuguan. Kalau punya duit 1000, jangan 1000-1000-nya disedekahin. Ya kan? Kalau punya duit 1000, sedekahin dulu 1-2 perak gitu. Terus sambil cari duit, diberanakin dulu nih duit. Kalau ada banyak lagi, tambahin lagi 1-2 perak. Bukan kita pelit, tetapi harus ngukur. Jadi tidak mungkin kucuk-kucuk orang sedekah langsung Allah yang balas. Allah cuma balas memperlancar kita punya rezeki, tapi bukan memberikan rezeki kita, menukar rezeki kita. Kalau sedekah 1000 diganti 10.000, itu salah kaprah itu. Bagus. Ada lagi? Oke, wah banyak Pak. Ini dari Romi Arfianto. Izin bertanya Pak Yusuf Hamka, bagaimana agar memotivasi diri untuk para milenial supaya, ini mirip dengan yang pertama, supaya konsisten bersedekah Pak? Silakan. Gini, sedekah itu wajib. Sedekah itu kan tidak berupa materi saja. Kalau kita materinya nggak cukup, jangan kasih sedekah materi. Kasih nasihat, jangan, itu sedekah. Menunjukkan orang jalan juga sedekah. Memberi orang minum walaupun
2 tetes, 3 tetes air itu juga sedekah. Terus kalau ada orang mungkin sakit, tangannya terkilir, kita bantu pun urut-urut, itu juga sedekah. Jadi makanya sedekah itu jangan berpikiran bahwa kalau uang pasti diganti 70 kali atau 700.000 kali. Jangan. Jadi perbuatan baik kita itu dicatat. Jadi itu merupakan ada pahalanya. Jadi bukan merupakan materi saja sedekah. Kalau merupakan materi saja, kesian saudara-saudara kita yang tidak punya materi. Ya. Makanya saya selalu pesankan kepada adik-adik umat Islam atau umat Nasrani, umat Buddha, umat Kristen, berbuat baik itu penting, tetapi juga ukur kantong. Nah, oleh sebab itu anak-anak milenial, udahlah, pertama mereka hidup harus yang pertama punya rumah dulu, baru pikirin punya mobil, baru pikirin kalau ada duit lagi, punya tabungan. Nah, terakhir baru pikirin lifestyle. Anak-anak sekarang berpikir lifestyle dulu, gengsi supaya kelihatan dulu, gengsi makan biaya, bos. Ya, tapi saya setuju sekali Bapak tadi, sedekah tidak berupa uang. Tapi sedekah bisa juga seperti yang saya lakukan, yaitu memaksa Anda menjadi capres, yaitu sedekah. Apalagi, nggak bisa bantah kan. Nah, dari Febri, ada apa tips untuk menjadi ikhlas? Nah, ini menarik. Apa tips untuk menjadi ikhlas seperti Pak Yusuf Hamka? Kata ikhlas ini memang dahsyat sekali. Silakan Pak Yusuf Hamka, ikhlas. Ikhlas itu tidak datang kucuk-kucuk, Pak. Jadi ujuk-ujuk datang ikhlas itu nggak mungkin. Jadi gini, pertama kali kalau mau ikhlas yang kecil-kecil dulu. Kalau pertama kali kalau kita punya duit dikit kita suruh sumbangin ke orang, pasti nggak ikhlas. Jadi kita nggak usah so ikhlas lah kalau yang gituan. Kita kalau punya duit ya kita simpan dulu. Terus mau bantu orang ya bantu kasih nasihat. Dengan orang misalnya bertanya, ketemu di pinggir jalan, Yusuf, Pak, dia nanya ke saya, jalan anu di mana ya? Kita unjukin aja. Itu ikhlas, Pak, sedekah. Tapi ada yang nggak ikhlas, dia suka ngedumel, ngapain lu nanyanya? Emangnya gue pembantu lu? Ada yang begitu, gitu kan? Banyak yang begitu. Tapi ya udah, kita nggak boleh marah orang kagak mau ditanya. Nah, jadi kalau mau ikhlas, jujur, saya simple aja. Cari duit sebanyak-banyaknya. Kalau engkau kaya, pasti engkau ikhlas. Kalau engkau masih susah, engkau nggak mungkin ikhlas. Itu. Kasih materinya. Jadi makanya orang Islam itu harus kaya, Pak. Kalau kaya, dia bisa berbuat banyak. Dia bisa mengharumkan nama Islam. Dan dia bisa membesarkan Islam. Makanya teman-teman saudaraku umat Islam, ayo bangkit. Kita bisa. Negara kita sumber daya alamnya luar biasa. Pemerintah kita di bawah pimpinan Jokowi ini memberi kesempatan yang sama. Dan saya punya harapan, Pak. Jujur saya punya harapan. Saya ini, Pak, kebenaran pembina, saya ini Muslim, tapi saya ditunjuk pembina Kelenteng Petak 9. Terus saya pembina Kelenteng 2 di Singkawang. Oke. Tapi saya bilang, saya nggak mau ikut acara ritualnya. Dan saya bilang waktu itu karena kelenteng pada ribut, saya bilang, saya cuma setahun. Tetapi Pak, ada satu hal yang membuat saya tidak bisa keluar dari mereka. Karena mereka memohon, mereka bilang, ada satu kata-kata yang membuat saya tidak bisa meninggalkan mereka. Dia bilang, Pak Yusuf, tolong tetap berada di pembina. Yang penting Pak Yusuf nggak ikut acara ritualnya. Saya bilang, cari orang lain deh. Jangan Pak Yusuf. Pak Yusuf sebagai Muslim, dan ternyata orang Islam jadi pembina, ternyata lebih adil dan lebih damai buat mereka. Nah, buat saya, akhirnya inilah rahmatan lil alamin kan yang begini, Pak. Melindungi semua. Jadi makanya saya bilang, ya inilah Pak, kejadian yang believe it or not, ini terjadi gitu Pak. Oke, ya, dan itu makin memperantap lagi, maka Pak Yusuf makanya ikhlaskan saya nyapreskan Anda. Oke, apalagi? Pak Yusuf, menurut Bapak bagaimana menjadi seorang Muslim yang konsisten dalam beribadah? Gini, manusia ini pasti tidak sempurna, tetapi kita harus punya niat dari dalam hati kita sendiri. Hari demi hari kita harus membuat yang terbaik. Jadi buat saya, Muslim yang baik itu bukan Muslim yang berpici, bersorban,
berselendang, berpakai baju gamis. Muslim yang baik itu belum tentu orang yang tidak berpeci, tidak berpakaian muslim, itu jauh lebih baik. Bahkan banyak, ya maaf saja, saya kalau disuruh memakai peci atau sarungan atau apa, sebenarnya muslim ini tidak beridentik dengan orang yang pakai sarungan. Justru kita harus bikin muslim ini muslim yang moderat, muslim yang kelihatan hebat, muslim yang kelihatan bagus, muslim yang kelihatan melindungi semua pihak. Nah, oleh sebab itu saya selalu katakan, saya ini muslim yang pakai celana jin, muslim yang tidak berpeci. Jadi maaf-maaf saya tidak pakai baju koko, karena buat saya, biarlah yang penting yang tahu ini kan saya Islam, saya taat kepada Tuhan, kan saya punya diri sendiri. Jadi kan hubungan saya dengan Tuhan saya itu cuma saya yang tahu. Saya mau baik tidak baik, buat apa? Saya di depan pencitraan, di luar saya lihat baik. Pulang di rumah, pembantu kita kagak kasih makan. Buat apa begitu? Ya kan? Lebih baik jalan aja apa adanya. Kehormatan yang berikan Tuhan. Manusia boleh punya pencitraan, A, B, C. Tapi kalau Tuhan udah buka aibnya, selesai. Enggak. Makanya berbuat apa adanya saja. Pak Jaya supaya tahu ya, saya punya asisten rumah tangga, saya punya sebagian asisten security di rumah, itu saudara-saudara kita dari Flores, dan mereka beragama Katolik. Asisten rumah tangga saya, setiap hari Minggu, saya suruh supir saya anterin ke gereja katedral. Setelah itu mereka mau jalan-jalan ke keluarganya, berinteraksi sampai sore pulang. Jadi nggak ada masalah buat kami, dan itu bisa dicek. Bahkan yang lucu, saudara-saudara kita yang dari Flores, dari Kupang itu, saya suka bercanda, ketawa sama saudara-saudara kita ini. Karena mereka, saudara-saudara kita ini kan rambutnya agak keriting gitu kan, saudara-saudara kita dari Flores. Satu hari, saya ditelepon nyonya saya. Katanya, kesian pembantu kita. Kenapa? Itu kepalanya. Halo? Jadi rontok, terus kulit kepalanya kena. Langsung saya bawa ke rumah sakit. Jadi saya bilang sama saudara-saudara kita, sudahlah, Allah sudah kasih kamu keriting bagus, kita yang lurus rambutnya aja kepengen keriting, yang keriting kepengen lurus, bagaimana sih? Saya bilang. Nah, yang lucu, ada yang akhirnya dia keriting. Dia keriting, Pak. Dia keriting 2 minggu kemudian balik lagi rambutnya. Saya bilang, udah itu karunia Tuhan. Jadi kita yang lurus, Pak, selalu coba deh. Istri-istri kita kalau ke salon maunya dikeriting. Nah, saudara-saudara kita yang dari sana, dia maunya dilurusin gitu, mau ikut orang kota. Ya. Ya, saya setuju sekali, dan saya adalah orang yang bukan muslim tapi sarungan. Nah, itu loh, ya lebih parah lagi, kacau balau. Oke. Begini Pak Yusuf Hamka, saya yakin masih banyak pertanyaan, tapi waktu yang batasi kita. Nah, menurut Pak Yusuf Hamka, apa yang perlu kita ketahui, tapi belum kita tanyakan, tapi menurut Pak Yusuf Hamka penting untuk kita ketahui? Mohon petunjuk dari Bapak Muhammad Yusuf Hamka. Silakan. Saya gini Pak, kita selalu menyatakan NKRI harga mati, tapi kita lupa mengatakan persatuan harga pasti. Jadi kalau kita mau NKRI itu harga mati, kita harus bentuk persatuan kita itu harga pasti. Jadi tidak bisa bertele-tele, kita bersatu itu sesuatu yang pasti buat kita. Nah, kemudian saya punya mimpi. Mimpi yaitu bahwa kita selalu bicara keberagaman, kebinekaan dari hari ke hari. Tidak pernah selesai. Saya aktivis pembauran dari umur 20 tahun sampai sekarang tidak pernah selesai. Masih saja ada yang bilang pri dan non pri, sebenarnya ini sudah nggak lucu lagi. Coba saudara-saudaraku, sekarang saya punya anak kawin dengan orang Lahat. Cucu saya mau dibilang orang apa sih? Orang Tionghoa atau orang Lahat?
Terus kemudian saya punya putri kawin dengan orang Irak. Ini mau dibilang orang apa? Saya kepengen kebinekaan ini selesai. Kita harus hidup benar-benar bersama sebagai satu bangsa. Tidak ada perbedaan lagi masalah kesukuan, ya tidak ada perbedaan lagi masalah agama, karena kita beda agama tetapi kita bersaudara dalam berkebangsaan. Jadi saya masih memimpikan Indonesia ini hebat, lebih hebat dari Filipina, lebih hebat dari Thailand. Kita lihat di Thailand, mereka tidak lagi ada masalah SARA, padahal banyak orang-orang Tionghoa kayak Thaksin segala ya. Terus kemudian di Manila kita lihat Arroyo semua, mereka mempunyai kesempatan yang sama, tidak ada dibeda-bedakan. Apakah Indonesia ini mau jalan terlambat? Dan kita harus berani ke depan. Sebagaimana tetangga-tetangga kita. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Kita punya manusia Indonesia yang sangat toleran, sangat baik. Cobalah kita lihat NKRI ini berapa ribu pulau. Tetapi alhamdulillah kita bersatu terus, dan kita harus gaungkan ini, tetap bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, oleh sebab itu, kalau kita memilih pemimpin nantinya, janganlah bicara masalah etnis, masalah agama, masalah sukunya lagi. Mulailah realistis bahwa kita perlu orang-orang pintar. Kadangkala orang-orang pintar, orang-orang jujur mungkin berbeda agama, berbeda suku, tapi itulah yang sebenarnya kita harus beri kesempatan. Karena orang-orang yang capable, yang benar-benar amanah, ya pasti dia akan menjaga terus dia punya kredibilitas. Oleh sebab itu, saya bermimpi Indonesia 1-2 tahun lagi sudah tidak ada masalah etnis. Indonesia tanpa embel-embel, ya kan, tanpa ada pri dan non-pri. Indonesia yang seutuhnya. I love Indonesia. Indonesia is my lovely country. Merdeka, Pak. Ya, terima kasih Pak Yusuf Hamka. Dan sebetulnya memang dari awal tadi kan saya sudah bilang bahwa kita butuh orang seperti Anda untuk memimpin Indonesia ini. Dan karena apa? Karena kalau kita tidak mau dibedakan, kita tidak membedakan diri kita sendiri. Nah, itu yang sudah Anda lakukan. Saya masih ingat benar. Kan itu saya kalau ke sekolah saya di Kelapa Gading kan lewat itu jalan tol. Ya, dan situ saya pernah lihat ada foto Anda, billboard Anda, ya, di mana Anda mengaku saya warga Indonesia, titik. Ya, Anda tidak bilang saya warga Indonesia keturunan. Anda tidak bilang warga Indonesia beragama, tapi Anda warga Indonesia, titik. Maka saya yakin dengan orang seperti Anda, dengan tokoh seperti Anda, cita-cita Anda itu tidak lama lagi. Ya, betulnya bukan tidak lama, sekarang pun sudah terwujud. Ya, bagi Anda tidak ada lagi perbedaan. Ya, apalagi keluarga Anda sudah begitu berbineka. Jadi Anda tidak lagi bicara tentang persatuan, tetapi Anda sudah melakukan persatuan itu. Maka saya ucapkan sekali lagi penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Muhammad Yusuf Hamka. Dan Anda terus berjuang untuk your lovely country, untuk Indonesia. Merdeka. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih Pak Yusuf Hamka. Kita nggak punya apa-apa, tapi kita nanti akan kirim ke Anda. Ya, Anda sudah terlalu banyak lah. Ini piagam-piagam ya. Ucapan terima kasih pada Muhammad Yusuf Hamka yang telah berkenan menjadi narasumber Jayus Pranasio dengan tema siap nyapres. Nah, yang sudah di sini. Oke, terima kasih. Izin Pak, saya
doa saya yang Bapak harus dukung, jangan lupa satu. I want to be like Mother Teresa. Oh ya betul, 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 betul. Ya, ya setuju, setuju. Ya, setuju. Ya memang saya kita pernah bicara, ternyata kita punya tokoh yang sangat kita kagumi sama, yaitu Ibu Teresa. Sayang Anda pernah ketemu beliau? Belum. Saya Belum. juga sayang belum. Padahal dulu rencana saya ingin, tapi kita sama. Tapi kita pernah ke Albania, di mana kita turun di airportnya itu langsung namanya airport Albania itu Mother Teresa. Karena beliau dilahirkan di Albania. Sebetulnya beliau lahirnya di sebelahnya, tetapi orang Albania ngaku Ibu Teresa itu orang Albania. Nggak apa-apa lah. Pokoknya beliau milik umat manusia. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.